alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sambung kembali bahasan kita tentang asbabun nuzul tematik tentang Nabi, yakni Nabi jangan bersedih. Kenapa Nabi jangan bersedih? Karena perkataan orang-orang kafir memang kadang-kadang menyakitkan. Orang kafir mengganggu Nabi Muhammad SAW. Gangguan-gangguan itu macam-macam, diantaranya perkataan yang menyakitkan. Maka begitu juga kalau dalam kaitan sekarang, orang-orang yang mendidik, orang-orang yang berdakwah, itu juga jangan sedih apabila ada ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan. At-Tirmizi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ali bahwa Abu Jahal berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia katakan? Sesungguhnya kami bukan mendustakan kamu, tapi kami mendustakan ajaran yang kamu bawa. Ya kan, sebenarnya kalau mendustakan ajaran sama dengan mendustakan yang membawa ajaran. Allah kemudian menurunkan surat Al-An'am surat 6 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukazzibunaka walakinnaz zalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyedihkan kamu. Itu omongan yang gak enak. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, tetapi orang-orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Itu yang Allah ingatkan. Kalau soal Nabi Muhammad, mereka sudah memberi gelar. Dari awal Nabi Muhammad sudah diberi gelar. Apa gelarnya? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kan Nabi dulu semacam teskis. Ini orang-orang masih pada percaya nggak sama saya? Maka Nabi kumpulkan orang-orang di kaki bukit Sofa. Sesudah mereka kumpul, Nabi bertanya, apakah kalian percaya kepada saya? Apabila saya mengatakan di balik bukit ini ada musuh dari suku lain yang akan menyerang kita, kami percaya. Karena engkau adalah Al-Amin. Lalu Nabi melanjutkan, kalau begitu mau gak kalian mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat itu diucapkan, kita ini menjadi orang-orang yang bersaudara. Bahkan lebih hebat persaudaraan dengan sebab suku, hubungan darah, kekeluargaan. Lalu mereka bertanya, kalimat apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah.
itu langsung yang namanya Abu Lahab mengatakan, tabbat laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Kalau dengan sebab itu kami dikumpulkan di sini, celaka engkau. Nah, kalau bahasa bebasnya kurang ajar. Justru Allah kemudian menurunkan surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Yang celaka bukan Nabi Muhammad, tapi yang celaka itu adalah Abu Lahab. Pelajaran yang kita ambil dari ayat ini, dari cerita ini, pertama, setiap nabi mendapat pengingkaran dan penentangan dari umatnya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jadi yang diingkari, yang dimusuhi itu bukan cuma Nabi Muhammad. Makanya Allah menceritakan tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Dulu sesudah Khadijah wafat, Abu Thalib wafat, orang-orang kafir merasa lebih leluasa untuk mengganggu Nabi. Mereka pun mengganggu Nabi. Keluarlah kata-kata yang tidak menyenangkan. Muhammad itu kalau memang benar, mestinya dananya banyak dong, duitnya banyak dong. Masa sesudah Khadijah wafat dia jadi kesulitan keuangan? Muhammad itu kalau memang benar, mestinya ada dong malaikat yang selalu melindunginya. Kalau bahasa kita, kalau dibacok nggak mempan gitu. Kalau ditembak nggak apa-apa. Masa sesudah Abu Thalib wafat nggak ada yang melindunginya? Itu perkataan yang menyakitkan. Maka Nabi diingatkan oleh Allah, fastaqim kama umirta. Surah Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka beristiqomahlah kamu ya Muhammad sebagaimana yang aku perintah. Jadi Nabi Muhammad dalam situasi seperti itu diperintah untuk istiqomah. Diulang lagi itu perintah istiqomah. Maka beristiqomahlah kamu sebagaimana yang aku perintah. Istiqomah udah dulu diperintah, sekarang diulang lagi. Bersama dengan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Wala tatghaw, dan kamu jangan berlebihan. Kamu jangan berlebihan. Kamu boleh merasa susah, kamu boleh merasa sulit, tapi kamu jangan merasa sebagai orang yang paling susah, yang paling sulit. Makanya diceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, sampai kemudian turun beberapa surat, sehingga ada sahabat memperhatikan. Apa yang diperhatikan sahabat itu? Nabi itu rambutnya makin banyak ubannya. Sahabat nanya, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, ya Rasul, kami perhatikan engkau ada perubahan secara fisik. Apa yang berubah? Bisa jadi Nabi kurang menyadari perubahan itu. Cuma kan sahabat memperhatikan. Apa yang berubah? Kami perhatikan rambut di kepala engkau ubannya jauh lebih banyak dibanding 2-3 hari yang lalu. Ada apa?
Apa kata Nabi? Karena turun surat Hud dan kawan-kawannya. Surat Hud, surat 11. Kawannya surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim. Ini surat-surat yang menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kalau engkau dicaci maki orang, nabi-nabi yang dulu juga begitu. Kalau engkau mau diusir, itu Musa. Musa dikejar-kejar mau ditangkap. Kalau engkau mau dibunuh, Yusuf udah dari kecil mau dibunuh. Kalau engkau mau dipenjara, Yusuf sudah dipenjara. Ibrahim sudah dieksekusi hukuman mati. Caranya dibakar. Jadi Nabi diingatkan untuk istiqamah. Jadi rupanya Nabi itu ubannya tumbuh banyak karena memikirkan masalah istiqamah. Kalau kita uban banyak mikirin apa? Mikirin utang. Utang mah jangan dipikirin, Pak. Utang dibayar. Ya tapi kan duitnya mesti dipikirin, duitnya jangan dipikirin, duitnya dicari. Begitu. Jadi Nabi memikirkan masalah istiqamah sehingga ubannya tumbuh banyak. Ini bukan Nabi nggak bisa istiqamah. Nabi khawatir umatnya tidak bisa istiqomah, nggak bisa istiqomah. Ini kan banyak orang tidak bisa istiqomah, punya pendirian yang kuat dalam mempertahankan nilai-nilai kebenaran. Orang tuh berubah. Yang kedua, Nabi tidak boleh terlalu sedih atas penolakan yang dilakukan umatnya, meskipun kalimat yang mereka ucapkan lebih halus. Itu kan halus juga itu omongan sebenarnya. Kami tidak mendustakan engkau, kami cuma mendustakan ajaran yang kau bawa. Ya memang dari dulu begitu, Nabi enggak didustakan oleh mereka sebagai Muhammad, sebagai pribadi, enggak didustakan. Malah mereka mau berkompromi. Awalnya kan mereka kompromi. Ya Muhammad, ya ngomongnya sih sama pamannya, karena nggak berani mereka ngomong langsung atau nggak enak ngomong langsung. Ngomong sama Abu Thalib, tolong kasih tahu Muhammad kalau dia pengen harta yang banyak, kami kumpulkan harta yang banyak. Kalau dia ingin wanita cantik, kami pilihkan wanita paling cantik. Kalau dia ingin jadi raja, kami angkat dia jadi raja. Syaratnya cuma satu, hentikan dakwahnya. Ya disampaikan oleh pamannya. Ketika disampaikan, Nabi bilang apa? Sampaikan pada mereka. Seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bisa meletakkan bulan di tangan kiriku, itu tidak mungkin. Aku tidak akan meninggalkan dakwah ini. Itu namanya istiqomah. Ada lagi tuh kompromi lagi. Bagaimana kalau hari ini kita sama-sama menyembah Allah, tapi besok kita sama-sama menyembah berhala? Atau minggu ini menyembah Allah, minggu besok menyembah berhala?
langsung diturunkan surat Al-Kafirun. Gak bisa begitu, karena agama gak bisa dicampur-campur. Gado-gado boleh dicampur, tapi agama gak bisa dicampur-campur. Sekarang sholat Jumat, besok ikut ke gereja, gak bisa begitu. Ada prinsip di situ. Kalau orang Islam mati, kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Tapi kalau orang non muslim mati, orang kafir mati, siapapun dia, meskipun orang tua, meskipun teman, meskipun keluarga, seandainya mereka kafir, mereka nggak bisa kita doakan. Itu namanya prinsip. Sekarang kan orang nyampur-nyampur nih, nggak ada prinsip di dalam beragama. Yang ketiga, pada dasarnya orang-orang kafir memang tidak mendustakan Nabi Muhammad SAW sebagai pribadi, tapi mereka mendustakan misi yang dibawa oleh beliau, yakni ajaran Islam. Ya, sebagai pribadi Nabi Muhammad itu ya orang Mekah, orang-orang yang menentangnya juga masih keluarganya juga, famili-familinya, pamannya, teman-temannya, dan seterusnya. Tapi ikatan kekeluargaan, ikatan pertemanan itu tidak boleh mengalahkan prinsip dalam beragama. Sampai akhirnya puncaknya adalah hijrah. Nabi harus hijrah. Bahkan sahabat-sahabat sudah hijrah lebih dulu. Kemana hijrahnya? Ke negeri Habasyah. Di negeri Habasyah itu ada seorang raja namanya Raja Najasyi. Raja Najasyi itu agamanya Nasrani, tapi dia ahli kitab. Orang Nasrani, orang Yahudi itu ahli kitab. Kalau mereka berpegang teguh kepada Alkitab, cepat atau lambat mereka akan menerima Islam. Maka karena Raja Najasyi itu baik, para sahabat ini 70 orang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu abangnya Ali bin Abi Thalib. Berangkat tuh 70 orang, laki-laki dan wanita, anak-anak, berangkat. Sampai di sana, itu daerahnya namanya Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang wilayahnya Ethiopia, Afrika. Ternyata orang-orang kafir dari Mekah itu juga mengirim utusan. Ketika sahabat-sahabat ini nyampe, utusan itu juga nggak lama kemudian nyampe, memprovokasi dia, mempengaruhi. Tuhan, ini orang-orang jangan diterima, mereka bikin kacau di negeri kami. Raja Najasyi nggak percaya begitu aja, bikin kacau bagaimana? Nanya, klarifikasi. Ini mereka bawa agama baru. Mereka nggak percaya kepada Nabi Isa dan seterusnya. Ya, Raja Najasyi kemudian nanya kepada juru bicara kaum muslimin. Ja'far ditanya,
memang kalian ini kenapa terusir dari negeri kalian? Yang kami ini menganut ajaran Islam. Islam bagaimana pandangannya terhadap nabi-nabi terdahulu, misalnya Nabi Isa? Yang kami beriman pada Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah seorang nabi yang kami imani. Macam-macam lah ditanya. Nggak ada masalah ini. Ini benar. Ada kesamaan. Akhirnya utusan orang kafir itu disuruh pulang. Udah, kalian pulang. Mereka saya jamin di sini. Itu sebuah contoh. Dalam perkembangannya, Raja Najasyi justru masuk Islam. Yang kalau raja masuk Islam, rakyatnya masuk Islam. Raja Najasyi masuk Islam. Dalam perkembangannya, Raja Najasyi itu meninggal. Nabi dapat kabar bahwa Raja Najasyi meninggal. Karena Nabi nggak memungkinkan datang ke sana untuk takziah, untuk sholat jenazah, maka Nabi melaksanakan sholat ghaib. Sholat ghaib. Gitu. Boleh sholat ghaib. Bukan karena kita malas takziah, ini kan kadang-kadang sebenarnya sih masih mungkin untuk bertakziah, sholat jenazah langsung. Tapi karena malas, akhirnya apa? Udah sholat ghaib aja. Nah, Nabi itu kalau datang ke masjid, itu mesti melihat seorang wanita namanya Mahjanah. Ini udah 3 hari Nabi datang ke masjid nggak melihat wanita itu, sehingga Nabi nanya. Nabi itu begitu, kalau orang tuh nggak kelihatan di masjid, Nabi nanya. Kalau di kampung kita orang nggak kelihatan di masjid, ditanya nggak sama pengurus masjid? Dipertanyakan nggak sama pengurus masjid? Bahkan dikasih tahu, Pak, kayaknya udah beberapa hari ini Pak Herman nggak kelihatan dari masjid. Mestinya kan pengurus ya, saya juga nggak ngeliat nih, udah 3 hari, 4 hari. Ayo kita cari tahu, mestinya kan begitu. Malah bilangnya apa? Pak Herman emang begitu orangnya, angin-anginan. Mestinya kan dicek, apa sakit, apa keluarganya sakit dan sebagainya. Nah, Nabi nanya, Mahjanah kemana ya? Ya Rasul, dia kan sudah meninggal 3 malam yang lalu, 2 malam yang lalu, dia sudah meninggal. Nabi terkejut. Kenapa orang meninggal saya nggak dikasih tahu? Ya Rasul, dia meninggal di waktu malam. Engkau sudah istirahat, nggak enak rasanya kami membangunkan engkau. Kami urus jenazahnya. Nggak boleh begitu. Kalau ada orang meninggal, kasih tahu saya. Sekarang di mana kuburannya? Nabi diantar ke kuburannya. Ini ya Rasul kuburannya. Maka Rasulullah kemudian sholat di atas kuburannya. Kenapa? Nabi belum menyolatkannya. Dia sholat di atas kuburannya. Kan sholat nggak boleh nggak ada kuburan. Emang juga nggak boleh. Lah ini kan sholat jenazah. Sekalipun sholat di masjid juga di depan ada mayatnya. Paling depan, di depan imam itu mayat. Jadi kalau mau dalam sholat bapak di depan imam, itu bapak jadi mayat. Nah, kenapa Nabi sampai
begitu. Padahal sahabat menganggap Mahjana itu biasa-biasa aja, orang biasa. Tapi di mata Nabi dia istimewa. Kenapa? Karena dia sehari-hari suka membersihkan masjid. Makanya Nabi kalau datang ke masjid ngelihat dia lagi bersih-bersih. Ini kok nggak ada udah 3 hari. Nah, itu begitu. Itu namanya apresiasi Nabi terhadap orang yang suka membersihkan masjid. Dilaksanakan sholat jenazah di atas kuburannya. Jadi sebenarnya kalau ada orang mati, anaknya masih di Sumatera, anaknya masih di Kalimantan, dia mau pulang, minta ditunggu, jangan dikuburin dulu sampai saya sampai. Naik pesawatnya kapan? Gitu. Kalau kira-kira kelamaan, udah gak usah ditunggu. Nanti kalau mau sholat di kuburan nggak apa-apa. Nah, begitu. Jangan lama-lama jenazah nunggu. Ini lama. Anaknya lagi kuliah di Amerika. Jadi nungguin pulang dari Amerika. Iya, naik pesawatnya berapa jam dari Amerika? Belum lagi nggak dapat kabar langsung pergi naik pesawat, pesan tiket dulu dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Di sini pengajian enak, nggak ada pertanyaan. Hah? Udah paham. Maka insya Allah nanti kita sambung pada kesempatan berikutnya tahun depan ya. Tahun depan ya Pak. Karena tahun ini udah mau habis. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung kembali. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.